Kisah nyata pedagang sayur yang hidupnya berubah setelah menjaga sholat malam. Di sebuah pasar tradisional yang tidak pernah benar-benar tidur, di antara bau tanah basah, daun sayur yang layu, dan suara timbangan yang beradu, hiduplah seorang pedagang sayur sederhana bernama Pak Hasan. Setiap hari, sebelum azan subuh berkumandang, ia sudah terbangun. Bukan karena semangat, melainkan karena tuntutan hidup yang tak pernah menunggu kesiapan hati. Gerobaknya tua, rodanya sering macet, terpal penutupnya robek di beberapa sisi. Sayurannya ia beli dari pengepul dengan modal pas-pasan. Jika dagangan habis, ia bersyukur. Jika tidak, ia pulang dengan langkah berat dan wajah letih. Begitulah hari-harinya, berulang tanpa perubahan berarti. Pak Hasan pernah bermimpi besar. Dulu, ia ingin memiliki kios sendiri, menyekolahkan anaknya setinggi mungkin, dan hidup tenang tanpa dikejar hutang. Namun, kenyataan seringkali mematahkan mimpi itu. Usahanya stagnan, pembeli datang dan pergi, keuntungan seringkali habis sebelum sempat disimpan. Ada hari-hari ketika ia duduk lama di sudut pasar, menatap sayuran yang tak laku, bertanya dalam hati, apakah hidup memang hanya sejauh ini? Masa sulit yang menguji iman. Cobaan terberat datang ketika anak bungsunya jatuh sakit. Biaya berobat menguras tabungan yang hampir tak ada. Pak Hasan terpaksa berhutang. Malam-malamnya dipenuhi kegelisahan. Ia sulit tidur meski tubuhnya lelah. Ketika orang lain terlelap, pikirannya berputar-putar, memikirkan esok hari yang belum tentu lebih baik. Pada suatu malam, setelah hari yang sangat melelahkan, Pak Hasan pulang dengan langkah gontai. Dagangannya banyak tersisa. Hujan turun sejak sore, membuat pasar sepi. Di rumah kecilnya, ia melihat anak-anaknya tertidur, istrinya terlelap dengan wajah lelah. Hatinya teriris. Ia duduk di lantai memandangi sajadah yang sudah lama jarang ia gunakan selain untuk sholat wajib. Tiba-tiba, kenangan lama datang. Dulu, saat hidupnya masih terasa lapang, ia rajin bangun malam. Dulu, ia sering mencurahkan isi hati kepada Allah di waktu sunyi. Namun, seiring kerasnya hidup, kebiasaan itu perlahan hilang. Malam itu, dengan suara bergetar, ia berbisik, "Ya Allah, kalau bukan kepadamu, kepada siapa lagi aku mengadu?" Langkah kecil di sepertiga malam. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Pak Hasan memasang niat untuk bangun malam. Tidak muluk-muluk, ia tidak berjanji akan lama. Ia hanya ingin mencoba kembali mengetuk pintu langit. Ketika terbangun, udara terasa dingin. Rumah sunyi, jam menunjukkan sepertiga malam terakhir. Dengan langkah pelan, ia berwudu. Air dingin menyentuh kulitnya, membuat matanya lebih terbuka. Ia berdiri menghadap kiblat. 2 rakaat, hanya 2 rakaat. Doanya tidak panjang, tidak indah, bahkan sering terhenti oleh air mata. "Ya Allah, aku tidak minta kaya. Aku hanya ingin cukup. Aku ingin jujur, ingin tenang, ingin Engkau ridhoi langkahku." Malam itu, Pak Hasan merasakan sesuatu yang sudah lama hilang. Ketenangan. Ia tidak langsung mendapatkan keajaiban keesokan harinya. Tidak ada hujan uang, tidak ada pembeli berbondong-bondong. Namun ada satu hal yang berubah. Hati Pak Hasan menjadi lebih kuat. Perubahan yang tidak disadari. Hari-hari berikutnya, Pak Hasan berusaha menjaga sholat malam. Kadang berhasil, kadang tertidur lagi. Namun ia tidak menyerah. Ia belajar memaafkan dirinya sendiri dan mencoba kembali keesokan malam. Tanpa ia sadari, sikapnya di pasar mulai berubah. Ia lebih sabar menghadapi pembeli yang menawar terlalu rendah. Ia tidak lagi mengeluh saat dagangan sepi. Ia menimbang dengan lebih teliti, memastikan tidak ada yang kurang, meski itu berarti mengurangi sedikit keuntungannya. Suatu hari, seorang ibu berkata, "Pak Hasan, saya beli di sini karena Bapak jujur. Timbangannya pas, sayurnya segar." Kalimat sederhana itu menancap dalam di hati Pak Hasan. Ia pulang hari itu dengan senyum kecil yang jarang muncul sebelumnya. Rezeki yang datang perlahan. Minggu demi minggu berlalu. Dagangan Pak Hasan mulai lebih sering habis, bukan karena ia mengubah harga secara drastis, melainkan karena kepercayaan pembeli tumbuh. Orang-orang mulai merekomendasikan lapaknya kepada tetangga dan saudara.
Seorang pemilik warung makan mendatanginya. "Pak, bisa pasok sayur setiap hari? Saya cocok dengan kualitas Bapak." Itu adalah peluang yang dulu tak pernah ia bayangkan. Awalnya ia ragu, modalnya kecil, namun ia teringat doa-doa malamnya. Ia pun memberanikan diri. Ia tetap menjaga sholat malam. Di sanalah ia menguatkan niat, menitipkan rasa takut, dan menyerahkan hasil. Kerjasama itu berjalan lancar. Dari satu warung, bertambah menjadi 2, dari 2 menjadi beberapa. Pendapatannya perlahan naik. Hutang mulai terbayar satu persatu. Beban di dadanya terasa lebih ringan. Ujian di tengah keberhasilan. Namun keberhasilan tidak datang tanpa ujian. Suatu waktu, harga sayur anjlok. Modal terancam habis. Pak Hasan kembali diuji. Namun kali ini ia tidak panik seperti dulu. Ia bangun malam, memperpanjang sujudnya. "Ya Allah, kalau ini ujian, kuatkan aku. Jangan jauhkan aku darimu." Anehnya, di tengah kondisi sulit itu, selalu ada jalan. Ada saja pembeli yang datang di saat genting. Ada saja pertolongan yang tidak disangka-sangka. Makna sholat malam yang sebenarnya. Pak Hasan menyadari satu hal penting. Sholat malam bukanlah alat untuk memaksa Allah mengabulkan keinginan kita, melainkan cara Allah membentuk jiwa kita agar siap menerima amanah rezeki. Ia tidak menjadi pedagang kaya raya dalam semalam, namun hidupnya berubah. Rumahnya lebih tenang, anak-anaknya bisa sekolah dengan layak, istrinya tidak lagi menangis diam-diam di malam hari. Kini, ketika ditanya rahasia keberhasilannya, Pak Hasan hanya tersenyum dan berkata, "Saya ini orang kecil, saya hanya belajar bangun malam. Siangnya saya bekerja jujur, selebihnya Allah yang mengatur." Penutup. Renungan. Kisah Pak Hasan mengajarkan kita bahwa pertolongan Allah sering datang perlahan, seiring dengan perubahan hati. Sholat malam tidak selalu mengubah nasib secara instan, tetapi ia menguatkan iman, meluruskan niat, dan membuka pintu-pintu rezeki yang tidak kita duga. Jika hari ini usaha terasa berat, jika hidup terasa sempit, jangan berhenti berharap. Bangunlah di sepertiga malam. Datanglah dengan hati yang jujur. Karena bisa jadi, di saat dunia terlelap, langit justru sedang terbuka lebar-lebar. Dan siapa tahu, seperti Pak Hasan, hidupmu pun akan berubah. Bukan hanya lebih cukup, tetapi lebih berkah. Wallahu alam bisawab. Terima kasih telah menyimak. Saudaraku, mari kita saling berbenah diri menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bijaksana dalam setiap keadaan. Mari kita saling berbagi kebaikan. Mohon bantu channel ini berkembang. Tanpa dukungan saudara, apalah daya. Terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe, like, dan komentar. Semoga kebaikan saudaraku dicatat amal jariah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan ridhonya saudaraku diberi umur panjang dan barokah. Semoga setiap langkah saudara diberi kesuksesan oleh Allah. Wassalamualaikum.